Halo guys, kembali lagi dengan saya Mulyana. Di video kali ini, episode kedua, saya akan membahas secara penuh tentang beasiswa afirmasi prasejahtera. Di sini udah saya tulis beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendaftar beasiswa afirmasi prasejahtera. Oke, sebelum kita masuk, kita perlu tahu nih prasejahtera itu seperti apa sih? Kalau kita lihat dari segi definisi, prasejahtera itu berarti orang yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya gitu, kebutuhan hidup dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, bahkan pendidikan gitu. Barangkali saya sendiri belum terpenuhi dari segi finansial pendidikan gitu loh. Jadi saya masuk ke dalam kategori afirmasi prasejahtera dari bidang pendidikan. Dan kemudian apa sih yang terbaru dari afirmasi prasejahtera ini? Ya mungkin tidak dimiliki oleh di luar afirmasi. Jadi yang menjadi keringanan untuk kita sebagai pendaftar prasejahtera yaitu yang pertama tidak butuh skor atau sertifikat TOEFL. Jadi teman-teman tidak perlu nih susah payah dulu di awal untuk belajar TOEFL. Kecuali untuk teman-teman yang mau daftar luar negeri, mau study abroad, itu harus punya sertifikat TOEFL yang skornya itu 500 ke atas gitu, minimal 500. Dan kedua yang perlu teman-teman ketahui juga sebelum mendaftar di beasiswa afirmasi prasejahtera ini, teman-teman perlu dulu terdaftar sebagai penerima atau sebagai anggota dari keluarga penerima bantuan sosial. Bantuan sosial seperti apa? Seperti PKH. PKH itu program keluarga harapan. Kedua BPNT, bantuan pangan non tunai. Selanjutnya PBI, penerima bantuan iuran. Nah, teman-teman harus terdaftar di salah satu ini. Di DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Jadi teman-teman perlu dulu mencek apakah teman-teman ini aktif sebagai penerima dari salah satu yang saya sebutkan tadi. Dan cara melihat apakah kita aktif sebagai penerima itu bisa dicek di langsung websitenya. Di linknya itu cek bansos.kemensos.go.id. Teman-teman yang bingung boleh lihat video di atas nanti saya akan buatkan. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke persyaratan untuk mendaftar beasiswa afirmasi prasejahtera. Persyaratan ini terbagi menjadi dua, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, kita bahas yang pertama, persyaratan umumnya itu ada 14 poin. Mohon teman-teman dicatat baik-baik ya. Yang pertama tentu saja warga negara Indonesia, kedua tamat S1 ataupun D4. Nah, kemudian ketiga, bagi yang tamat S2 ini tidak boleh daftar magister lagi. Jadi yang udah S2 lanjut S3. Kemudian yang keempat, bagi lulusan luar negeri itu mesti melakukan penyetaraan ijazah, konversi IPK, lihat buku panduan, di situ disertakan link untuk melakukan penyetaraan ijazah dan konversi IPK ini. Silahkan baca ya teman-teman yang bagi lulusan luar negeri. Dan kelima, bagi pendaftar yang sedang menempuh kuliah atau sedang ongoing, itu boleh mendaftar LPDP, tapi ada ketentuan yang berlaku. Salah satunya itu prodi maupun kampus yang dipilih harus berbeda dengan yang sedang ditempuh oleh teman-teman sekalian. Terus keenam yaitu bagi pendaftar yang sedang menempuh atau ongoing, yaitu seperti dokter spesialis atau dokter subspesialis, itu boleh mendaftar magister atau sebaliknya. Namun lagi-lagi ada SK yang berlaku atau persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Begitu, silahkan baca teman-teman. Ketujuh yaitu pendaftar yang pernah menempuh studi tapi tidak selesai. Jadi teman-teman yang saat ini pernah melakukan S2 tapi berhenti, boleh mendaftar, tapi syaratnya mesti ada surat pemberhentian atau semacamnya dari kampus atau perguruan tinggi yang pernah teman-teman tempuh gitu. Terus kedelapan yaitu mesti ada surat rekomendasi
entah itu dari tokoh masyarakat atau dosen pembimbing teman-teman saat S1 dulu. Nah, itu surat rekomendasinya ada 2 pilihan, mau secara online form atau proses unggah. Jadi online form itu teman-teman harus mencantumkan seperti email dosen, nomornya, nama, terus jabatannya. Nanti pihak LPDP yang akan memberikan surel kepada dosen teman-teman untuk memberikan rekomendasi gitu. Terus kedua tadi proses unggah. Jadi teman-teman akan dibuatkan surat rekomendasi dan ditandatangani oleh dosen kalian gitu loh. Misalkan kalau dosen, kalau tokoh masyarakat atau ketua instansi kalian boleh sekali ditandatangani, di-scan lalu di PDF dan diunggah ke pendaftaran di website LPDP. Kemudian adapun masa atau maksimalnya berlaku surat rekomendasi yaitu 1 tahun. Jadi misalkan teman-teman daftar di bulan Januari tahun 2025, jadi paling tidak atau paling lama surat rekomendasinya itu dibuat sejak Januari 2024. Jadi ada masanya selama 1 tahun. Lebih dari itu sudah expire, teman-teman. Oke. Selanjutnya ke-9 yaitu perguruan tinggi maupun prodi yang teman-teman daftar itu harus sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi semacam ada list atau daftar itu di dalamnya ada pilihan mendaftar prodi. Oke, silahkan baca teman-teman. Dan selanjutnya yaitu ke-10, beasiswa ini berlaku hanya untuk kelas reguler atau sesuai dengan kelas yang ditentukan oleh LPDP. Tidak terbuka untuk kelas eksekutif, untuk kelas jarak jauh, kelas khusus, atau kelas karyawan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengikuti aturan atau ketentuan yang dibuat oleh LPDP. Kemudian ke-11 yaitu menyetujui surat pernyataan yang telah dilampirkan di buklet. Jadi di buku panduan di sebelah akhirnya itu di bagian lampiran itu ada surat untuk menyetujui semua pernyataan, begitu loh. Kemudian ke-12 yaitu menulis profil termasuk riwayat pendidikan yang tidak diselesaikan. Jadi di laman atau website LPDP itu nanti kita akan mengisi profilnya kita dari segi kelebihan, kekurangan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman juga akan ketahui atau mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ke-13 menulis esai. Ini penting banget teman-teman. Esainya ini di dalamnya berisi tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi, dan kontribusi kita ke depannya. Dan teman-teman yang bertanya, yang daftar dalam negeri juga mesti nih membuat komitmen kembali ke Indonesia. Jadi wajib teman-teman, mau Anda dalam negeri, luar negeri, harus membuat komitmen kembali ke Indonesia. Dari segi jumlah yaitu 1.500 hingga 2.000 kata. Oke, teman-teman mulai dari sekarang boleh ancang-ancang atau melihat esai teman-teman atau senior yang udah mendaftar PDP terlebih dahulu. Ke-14, jadi buat teman-teman yang punya publikasi ilmiah, kejuaraan, atau non-kejuaraan, pengalaman organisasi yang mungkin patut kita banggakan, boleh banget untuk dicantumkan di pendaftaran LPDP di websitenya. Dan saya sendiri untuk melampirkan pengalaman organisasi yaitu dihitung dari sejak SMP hingga perkuliahan gitu loh. Oke, persyaratan umum sudah, selanjutnya persyaratan khusus. Di sini ada 9 poin. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman harus memverifikasi atau terbukti aktif sebagai penerima atau salah satu anggota keluarga dalam satu kakak nih ada satu orang yang terdapat sebagai penerima PKH, BPNT, atau bantuan sosial lainnya. Jadi meskipun teman-teman bukan penerima langsung nih, barangkali ada orang tua atau saudara yang intinya berada dalam satu kakak gitu. Jadi itu juga diterima sebagai pendaftar prasejahtera.
Dan kedua yaitu pendaftar tercantum pada KK ya. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu teman-teman harus berada dalam satu KK. Dan selanjutnya ketiga, ini nih sunnah untuk teman-teman pendaftar prasejahtera, yaitu diutamakan sarjana pertama di keluarga atau pertama yang ingin mengejar S2 atau magister. Jadi teman-teman yang mungkin di keluarganya orang yang pertama sarjana S1 dan atau pertama ingin mengejar pendidikan S2. Jadi itu poin plus banget di prasejahtera gitu. Jadi teman-teman nanti akan disuruh membuat semacam surat pernyataan bermaterai 10.000. Nanti bagi teman-teman yang ingin melihat contoh surat pernyataannya boleh tulis emailnya di kolom komentar, nanti akan saya kirimkan. Oke, guys, kita lanjut ke poin keempat. Nah, jadi pada periode saya itu pendaftaran LPDP itu bersamaan dengan proses seleksi CPNS. Nah, banyak teman-teman yang bertanya bagaimana kalau kita lolos kedua-duanya nih, lolos LPDP dan juga lolos CPNS. Jadi jika teman-teman dinyatakan lolos keduanya, itu teman-teman harus menunda perkuliahan dulu. Jadi teman-teman harus kerja sebagai PNS selama 2 tahun, kemudian harus izin ke instansinya untuk melanjutkan studi. Kemudian poin kelima, batas usia pendaftar LPDP Prasejahtera ini yaitu 42 tahun, dihitung per 31 Desember di tahun pendaftaran LPDP ini. Poin keenam yaitu IPK. IPK teman-teman paling sedikit 3,0 pada skala 4. Nah, kemudian ini akan dibuktikan dengan mengirimkan transkrip nilai asli atau salinan yang sudah dilegalisir. Nah, terus ketujuh, bagi pendaftar dalam negeri tidak dipersyaratkan sertifikat TOEFL yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kedelapan, bagi pendaftar luar negeri, teman-teman harus punya sertifikat TOEFL ITP atau ITP yang jumlahnya minimal 500, sedangkan IELTS 6,0, boleh juga di Duolingo sebanyak 95, atau yang ekuivalen dengan ITP 500 begitu. Dan kemudian sertifikat TOEFL-nya ini harus dari lembaga yang resmi dan masih berlaku. Jadi masa berlakunya sertifikat itu 2 tahun. Jadi lewat dari itu tidak boleh teman-teman, jadi harus tes ulang. Kemudian poin terakhir atau ke-9, melampirkan surat rekomendasi, entah itu dari tokoh masyarakat, dari akademisi, ataupun dari kepala kantor teman-teman bekerja. Boleh, terserah teman-teman yang paling tahu kondisi teman-teman dan potensi teman-teman. Oke? Itu dia 9 poin persyaratan khusus. Dan sekedar tambahan buat teman-teman untuk curi start sejak dini, jangan riweh di saat pendaftaran baru dibuka. Mohon teman-teman untuk siapkan dari sekarang seperti KK, KTP, ijazah S1, transkrip nilai, sertifikat TOEFL resmi jika ada, kemudian surat pernyataan sarjana pertama, surat rekomendasi, dan lain-lainnya. Silahkan difoto teman-teman, kemudian di scan, kemudian di PDF-kan. Ingat, dalam bentuk PDF. Dan jangan lupa juga untuk foto terbaru teman-teman, kalau saya pribadi berlatar merah, terserah mau latar apa sebenarnya, tidak ada ketentuan yang berlaku. Kemudian jika sudah di PDF-kan, silahkan di-upload di Drive buat dokumen sendiri persiapan LPDP gitu loh. Silakan di-upload ke dokumen itu biar nanti pas pendaftaran dibuka teman-teman langsung bisa mengambil dari file tersebut. Oke, silakan siapkan sejak dini dan semoga berhasil. Dah.